Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan membawakan case study yang berjudul Perpanjangan Izin Tambang Freeport Seumur Cadangan. Kami beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri, Daniel Aprilio, teman saya, Julius Felix, Favin Firanolim, dan Emmanuel Wahyu Singgi. Pertama-tama kami akan membahas deskripsi kasus kami. Perkenalkan, nama saya Julius Felix dengan NPM 2303-27565. Di sini saya dari kelompok 13, bagian deskripsi kasus. Presiden RI Jokowi Dodo memberikan lampu hijau kepada PT Freeport Indonesia untuk bisa memperoleh perpanjangan izin usaha pertambangan khususnya IUPK. Gak tanggung-tanggung, perusahaan tambang emas dan tembaga itu bisa mengajukan perpanjangan IUPK sampai dengan masa umur cadangan tambang. Hal tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Tapi terdapat syarat bagi PT Freeport untuk mendapatkan perpanjangan tersebut, salah satunya yakni PT Freeport harus memberikan saham 10% kepada pemerintah Indonesia sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport menjadi 61% yang semula hanya 51%. Berdasarkan peraturan baru di antara pasal 195 dan pasal 196 disisipkan dua pasal, yakni pasal 195A dan pasal 195B yang mengatur mengenai IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan perjanjian. Di dalam pasal 195B ayat 1 disebutkan bahwa IUPK operasi produksi yang merupakan perubahan untuk kontak karya atau KK sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit. Yang pertama, memiliki fasilitas pengolahan atau pemurnian terintegrasi dalam negeri. Yang kedua, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasi fasilitas pengolahan atau pemurnian. Yang ketiga, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia. Yang keempat, telah dilakukan perjanjian jual beli saham yang tidak dapat terlusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Yang kelima, mempertimbangkan upaya peningkatan penerima negara. Yang keenam, memiliki komite investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjut dapat meningkatkan kapasitas fasilitas pemurnian yang telah disetujui oleh Menteri. Adapun apabila mengacu pada aturan anyar ini, maka PT Freeport Indonesia telah memenuhi beberapa persyaratan untuk mengajukan permohonan perpanjangan, mengingat pemerintah Indonesia sendiri saat ini telah memperoleh kepemilikan mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Sementara di dalam pasal 195B ayat 2 diberikan bahwa perpanjangan sebagian mana dimaksud pada ayat 1 diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi selama 10 tahun. Setelah itu PT Freeport Indonesia juga bisa mengajukan perpanjangan lebih awal tanpa menggunakan paling cepat selama 5 tahun, paling lambat selama 1 tahun sebelum izin itu berakhir. Hal ini diatur dalam pasal 19B ayat 3 yang menyebutkan bahwa permohonan perpanjangan izin sebagai dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Menteri paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Berikutnya adalah pelanggaran teori dari case study kami. Nama saya Daniel Aprilio dengan NPM 230327577. Kasus perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK untuk PT Freeport Indonesia PT FI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2024 dapat dilihat melanggar beberapa teori etika bisnis, terutama
terkait dengan negosiasi dan komunikasi bisnis. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa poin utama. 1. Ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi. Salah satu prinsip utama dalam etika negosiasi adalah keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia memegang kekuasaan yang signifikan atas PT FI. Persyaratan bahwa Freeport harus memberikan tambahan saham 10% kepada pemerintah Indonesia untuk mendapatkan perpanjangan IUPK bisa dianggap sebagai tindakan yang memanfaatkan posisi kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat dilihat sebagai tidak adil dan mengarah pada ketidakseimbangan kekuatan, di mana satu pihak memiliki keuntungan yang lebih besar atas yang lain. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan informasi. Dalam etika bisnis, transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara para pihak. Perubahan aturan yang memungkinkan perpanjangan IUPK hingga masa umur cadangan tambang tanpa keterbukaan yang memadai kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilihat sebagai kurangnya transparansi. Publik dan pemangku kepentingan lain mungkin tidak mendapatkan gambaran penuh mengenai negosiasi dan kesepakatan yang dicapai, yang dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Yang ketiga, kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Etika bisnis juga menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Meskipun pemerintah berhak untuk meningkatkan penerimaan negara dan kontrol atas sumber daya alamnya, cara yang digunakan harus adil dan seimbang. Persyaratan tambahan saham 10% dapat dilihat sebagai bentuk intervensi yang berlebihan, yang mungkin tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan bisnis PT FI dan para pemegang saham yang lainnya. Yang keempat, keberlanjutan dan komitmen lingkungan. Ada juga pertimbangan etis terkait dengan keberlanjutan dan komitmen lingkungan. Perpanjangan izin hingga cadangan habis tanpa penekanan yang memadai pada praktik penambangan yang berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan dapat dilihat sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab etis untuk menjaga lingkungan. Meskipun ada syarat mengenai investasi baru dalam eksplorasi dan peningkatan kapasitas pemurnian, komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang dan dampak lingkungan juga harus menjadi pertimbangan utama. Yang kelima, keadilan dan keseimbangan dalam persyaratan. Persyaratan bahwa saham harus dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia dan tambahan 10% saham kepada BUMN tanpa memberikan opsi lain atau fleksibilitas dalam negosiasi bisa dilihat sebagai kurang adil. Persyaratan ini mungkin memberatkan PT FI dan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perusahaan untuk bernegosiasi dalam kondisi yang lebih setara. Setelah itu ada penjelasan dari Emmanuel Wahyusinggi tentang problem solving case study kami. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Wahyusinggi Nugroho dengan NPM 210426313. Problem solving adalah 8 langkah yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang muncul sehubungan dengan keputusan perpanjangan izin tambang Freeport, serta memastikan bahwa kepentingan nasional, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal terpenuhi secara seimbang dan berkelanjutan. Langkah yang pertama itu menganalisa manfaat dan risiko. Hal ini dilakukan untuk mengetahui manfaat dan risiko seperti apa yang akan timbul ke depannya dari perpanjangan izin tambang Freeport. Langkah yang kedua itu melibatkan konsultasi dan partisipasi publik. Penting untuk melibatkan konsultasi publik yang satu luas, termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, akademis, dan pakar lingkungan. Hal ini akan membantu mereka untuk memahami perspektif berbagai pihak
terkait dampak dari perpanjangan izin tambang. Yang ketiga itu ada regulasi dan pengawasan, memastikan bahwa perpanjangan izin tambang Freeport dilakukan memenuhi regulasi lingkungan yang ketat, serta pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi komitmen mereka terhadap praktik lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat itu adalah proses yang dilakukan berjalan secara transparansi dan akuntabilitas. Sangat penting untuk memastikan bahwa proses perpanjangan izin tambang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi yang jelas dan mudah dapat diakses tentang keputusan dan kondisi perpanjangan izin perlu disediakan kepada masyarakat publik. Langkah yang kelima ada memastikan kompensasi dan kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat. Memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan pertambangan, baik dalam bentuk kesempatan kerja, infrastruktur, maupun program pembangunan masyarakat. Yang keenam adalah pengelolaan risiko lingkungan. Memperkuat kapasitas untuk mengelola risiko lingkungan, termasuk memantau dan mitigasi dampak terhadap air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, meningkatkan edukasi dan kesadaran lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari tambang dan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, serta memberikan edukasi mengenai hak mereka dan cara mereka ikut berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan. Yang kedelapan adalah melakukan evaluasi secara periodik, melakukan evaluasi berskala terhadap pelaksanaan izin tambang untuk memastikan bahwa kondisi dan komitmen yang telah disepakati dipatuhi dan evaluasi dampak sosial dan lingkungan dilakukan secara adil dan objektif. Dan yang terakhir adalah another related case yang akan dibacakan oleh Fafin Firanolim. Perkenalkan, nama saya Fafin Firanolim dengan NPM 23032741. Di sini saya akan membahas tentang another related case. Another related case yang kelompok kami ambil yaitu tentang kasus perpanjangan kontrak operasi kilang minyak di Cilacap. Pada tahun 2018, Pertamina mengajukan perpanjangan kontrak operasi kilang minyak di Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Kilang minyak ini memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi domestik dan menghasilkan berbagai produk minyak, termasuk bensin, solar, dan after. Dalam proses perpanjangan kontrak, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM serta SKK Migas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kilang minyak tersebut, termasuk dalam aspek operasional, keuangan, dan lingkungan. Negosiasi ulang antara Pertamina dan pemerintah mencakup syarat perpanjangan kontrak, pembagian keuntungan, serta komitmen investasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kilang minyak. Meskipun ada tantangan seperti tuntutan transparansi proses dan komitmen investasi yang signifikan, perpanjangan kontrak ini dianggap penting untuk memastikan ketahanan energi nasional. Pada awalnya, Pertamina menjalin kerjasama dengan Saudi Aramco untuk proyek pengembangan kilang minyak. Namun, negosiasi ini berakhir tanpa adanya kesepakatan.
sehingga Pertamina memutuskan untuk melanjutkan proyek kilang minyak tersebut secara mandiri. Perpanjang kontrak operasi kilang minyak diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional, serta mendukung praktisi operasional yang lebih berkelanjutan. Teori yang dilanggar dalam kasus ini yaitu teori transparansi. Solusi dari kasus ini yaitu peningkatan transparansi melalui publikasi laporan evaluasi dan proses negosiasi secara terbuka. Sekian penjelasan case tadi kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati kalian. Kami ucapkan terima kasih.